Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube saya, Alon Ekawati. Ya, seperti janji saya pada YouTube yang kemarin, hari ini saya akan membagikan FR serta materi pembahasan dan contoh soal. Yang kemarin ini part 2-nya ya teman-teman. Nah, kemarin kan poin 1 sampai 7, sekarang poinnya 8 sampai 17 ya, sebenarnya ini salah saya tulisnya. Kemudian yang dari kita bahas satu-satu ya FR-nya. Poin 8 adalah dosis penyuntikan DPT sama lokasinya. Dosisnya berapa sama lokasinya apa. Kemudian AKDR. AKDR itu alat kontrasepsi dalam rahim, yaitu IUD. Kemudian nomor 10, Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 ini tentang apa, seperti itu. Kemudian yang ke-11 ini Undang-Undang nomor 66 tahun 2014 nih tentang apa. Kemudian seharusnya nih ke poin 12 ya teman-teman. PT Askes termasuk dalam apa. Kemudian ke-13 prinsip puskesmas. Kemudian 14 yang termasuk promotif preventif BPJS. Kemudian pelayanan esensial PKM itu apa. Kemudian metode pemutusan obat pada pasien ketergantungan nafza itu seperti apa. Nah, kita cek soalnya ya teman-teman. Nah, ini ya, dari imunisasi 0 sampai 24 jam itu hepatitis, kemudian 1 bulan BCG, 2 bulan DPT, HB, HIB1, IPF1 itu maksudnya IPF itu polio 1 ya teman-teman. Kemudian bulan ketiga DPT, HIB, HIB2, IPF2. Kemudian bulan keempat DPT, HB, HIB3, polio 3. Nah, 9 bulan ini campak atau MR. Kemudian 18 bulan DPT, HB, HIB. Kemudian 19 bulan booster MR. Nah, ini kita bisa lihat ini ya teman-teman. Cara penyimpanan vaksin ada polio, DPT, HIB, HB, HIB, DT, BCG, campak, TD, IPF, hepatitis B. Ini ada penyimpanannya ya. Kalau polio itu min 15 sampai min 25. Nah, ini udah jelas ya teman-teman, ini bisa dipelajari. Kemudian ini dosisnya ya. Hepatitis tuh dosisnya berapa? 0,5, BCG 0,05. Kemudian IVP 0,5. Ini IVP ini polio injeksi itu ya teman-teman. Kemudian DPT, HIB, HB, HIB, kemudian campak, DT sama TD. Pokoknya cara menghafalkan dosis itu kecuali polio polio oral ya, sama BCG itu kalau polio 2 tetes, kemudian BCG itu 0,05. Selebihnya yang lain itu adalah 0,5 ya teman-teman. Itu cara hafalinnya. Intinya kalau hafalin BCG aja, BCG itu sendirian dosisnya 0,05, yang lain tuh 0,5 seperti itu. Nah, sekarang ini cara pemberiannya itu cara apa? Intramuskular, intrakutan, oral, intramuskular. Nah, intramuskular, subkutan, campak, DT, intramuskular. Nah, ini ada tempat-tempatnya juga teman-teman. Misalnya hepatitis B itu di paha, BCG di lengan kanan atas, seperti itu. Nah, kembali lagi ke contoh soal. Berapakah dosis imunisasi BCG yang diberikan pada bayi? Berarti itu adalah 0,05 ya teman-teman BCG. Kalau misalnya DPT berarti 0,5. Soal pertama. Kemudian ini soal yang kedua sering keluar juga.
manakah rute penyuntikan yang tepat pada imunisasi campak? Maksudnya rute ini adalah IM, intramuskular, subkutan, ini seperti ini ya. Kalau campak A di dalam jaringan kulit atau intrakutan atau intradermal, B di bawah jaringan kulit subkutan, C di dalam otot intramuskular, D lengan kiri atas, E di lengan kanan atas. Nah, berarti ini yang benar adalah subkutan di bawah jaringan kulit. Nah, ingat ya teman-teman, FR yang kita dapatkan kemarin itu dia tidak ini misalnya campak itu rutenya apa, ndak dia intradermal, intramuskular atau subkutan. Nah, dia nggak seperti itu poinnya, jadinya harus dihafalin intrakutan tuh apa, subkutan tuh apa, intramuskular tuh apa. Nah, ini udah saya jelaskan ya. Ini berarti yang benar adalah B ya teman-teman, di bawah jaringan kulit yaitu subkutan. Nah, ini persis banget soal yang saya dapat juga kemarin. Soal ketiga, ketika kita akan melakukan imunisasi di sekolah SD, apakah alat penyimpanan yang tepat untuk penyimpanan imunisasi polio, vaksin polio ya teman-teman? A, pilihannya ada box obat, ada benar ini teman-teman, lemari es ada pilihannya juga. Kemudian Coolpack, P3K, kemudian E-tas. Ini yang benar Coolpack itu ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah jenis metode KB pasca persalinan. Nah, ini KB itu dibagi menjadi dua jenis, ada KB hormonal dan KB non hormonal. Berarti KB hormonal ini adalah KB yang mengandung hormon, seperti itu ya teman-teman. Kemudian KB non hormon ini KB yang tidak mengandung hormon atau obat-obatan. KB hormon adalah mal, ini dalam ketika ibu menyusui ASI eksklusif. Nah, ini juga dinamakan metode mal karena di situ ada proses hormon oksitosin yang menghambat terjadinya ovulasi seperti itu. Kemudian pil, kita tahu pil itu isinya hormon estrogen, progesteron, prolaktin. Nah, kemudian injeksi hormon itu juga ada pil yang injeksi yang 1 bulan, injeksi yang per 3 bulan itu isinya hormon juga ya teman-teman. Nah, ini juga implan itu isinya hormon juga teman-teman. Nah, sekarang KB non hormonal, pertama kalender karena itu kita senggama berkala ya. Kemudian kondom, kemudian AKDR atau IUD, kemudian tubektomi dan vasektomi. Nah, ada juga tubektomi, kan ini KB yang pengikatan tuba. Perempuan itu kan ada saluran tuba, di tuba itu tempat bertemu sperma dan sel telur. Nah, tubektomi ini dia diikat gitu, jadinya sperma dan sel telur itu tidak akan bertemu, jadinya tidak ada pembuahan gitu. Kemudian vasektomi ini juga dilakukan pada laki-laki, itu kayak saluran spermanya itu kayak diikat juga seperti itu teman-teman. Dan ini ada dulu teman-teman saya dapat soal KB mantap itu apa aja gitu. Nah, kalau KB mantap ini terdiri dari tubektomi dan vasektomi. Karena tubektomi dan vasektomi ini misalnya bagi pasangan suami istri yang udah mempunyai 5 anak dan tidak ingin memiliki anak lagi, nah bisa gunakan tubektomi dan vasektomi seperti ini. Next ya teman-teman, kembali ke contoh soal. Di bawah ini yang merupakan KB non hormonal adalah injeksi, A implan, B injeksi, C mal, D IUD, E pil. Ini jelas ya IUD karena IUD itu dimasukkan seperti alat T itu untuk menutupi saluran tuba kiri kanan ya teman-teman. Jawabannya berarti IUD atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, ini di bawah ini yang merupakan KB mantap. Nah, ini kayak saya jelaskan tadi, KB mantap. A implan, B injeksi, C mal, D IUD, E tubektomi. KB mantap ini ada 2 ya, tubektomi dan vasektomi ya teman-teman. Berarti yang benar ini adalah E. Kemudian
Nih, UKM esensial. Ada pelayanannya seperti pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan KIA dan KB, pelayanan gizi, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Nah, upaya kesehatan masyarakat esensial harus diselenggarakan oleh setiap puskesmas untuk mendukung pencapaian SPM kabupaten atau kota bidang kesehatan. Nah, next soalnya teman-teman. Di bawah ini merupakan program esensial puskesmas kecuali promosi kesehatan, B. pelayanan KB dan KIA, kemudian C. penyelenggaraan gizi, kemudian D. pelayanan kesehatan perorangan, kemudian E. pelayanan kesehatan lingkungan. Yang benar itu kecuali kan berarti yang bukan, berarti yang benar itu adalah D. pelayanan kesehatan perorangan. Nah, ini ya peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan. Berarti undang-undang nomor 66 tahun 2014 ini terkait dengan kesehatan lingkungan ya teman-teman. Nah, ini bunyi soalnya. Undang-undang nomor 66 tahun 2014 mengatur tentang apa? A. Tenaga kesehatan, B. Fasilitas kesehatan, C. Kesehatan lingkungan, D. Kesehatan, E. Klasifikasi rumah sakit. Nah, berarti yang benar ini adalah tentang kesehatan lingkungan ya teman-teman. Emang seperti ini soalnya tuh simpel-simpel. Kayak saya soalnya tuh ini undang-undang kalau enggak salah ya, ini 36 tahun 2014 itu keluar tenaga kesehatan kalau saya dapatnya. Nah, ini ya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang ketenaga kesehatan. Nah, contoh soalnya seperti ini teman-teman. Ini saya dapat sama persis ya. Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 mengatur tentang apa? A. Tenaga kesehatan, B. Fasilitas kesehatan, C. Kesehatan lingkungan, D. Kesehatan, E. Klasifikasi rumah sakit. Nah, ini undang-undang tentang kesehatan ya. Nah, ini strategi pelayanan promotif dan preventif pada BPJS. Ini ada sadari dini, peningkatan pengetahuan dan kesadaran, menerapkan pola hidup sehat sejak usia dini. Kemudian deteksi dini, penyelenggara program deteksi yang berfungsi sebagai screening kesehatan terhadap kemungkinan terjadinya penyakit kronis atau degeneratif secara dini. Kemudian cegah dini, mengelola penderita penyakit DM tipe 2 dan hipertensi guna memperlambat atau mencegah terjadinya komplikasi sejak dini. Ini strategi pelayanan promotif dan preventif BPJS ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Di bawah ini yang merupakan strategi pelayanan promotif preventif BPJS adalah berobat ke rumah sakit, B. cek kesehatan berkala ke rumah sakit jika memiliki penyakit degeneratif, C. melakukan rehab medik, D. mengelola penderita pasien penyakit DM dan hipertensi guna memperlambat dan mencegah komplikasi, E. perlunya dukungan masyarakat untuk pasien rehab. Nah, ini yang benar itu adalah D ya teman-teman, mengelola penderita pasien penyakit DM dan hipertensi guna memperlambat dan mencegah komplikasi. Selanjutnya ini metode pemutusan obat pada pasien yang ketergantungan nafza itu adalah apa aja? Ada metode pertama kita harus lakukan pemeriksaan, kemudian detoksifikasi, kemudian stabilisasi dan pengelolaan aktivitas. Nah, kita harus tahu pemeriksaan itu apa aja yang harus dilakukan. Harus pemeriksaan itu sejauh mana dia kecanduan. Karena kita harus tahu sejauh mana dia dosis ketergantungan obatnya itu, karena dokter itu akan melakukan intervensi dari hasil lab tersebut. Kemudian detoksifikasi itu apa? Ini kan ada mengatasi
kecanduan harus melalui beberapa tahap dan salah satunya yang cukup berat adalah detoksifikasi. Di sini pengguna harus 100% berhenti menggunakan obat-obatan bahaya tersebut. Nah, teman-teman bisa baca sendiri ya. Kemudian lanjut stabilisasi. Setelah proses detoksifikasi berhasil dilewati, selanjutnya dokter akan menerapkan langkah stabilisasi. Tahap ini bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Nah, ini adalah stabilisasi ya. Dia diberikan resep dokter untuk menghilangkan ketergantungan obat narkoba secara bertahap ya teman-teman. Kemudian pengelola aktivitas. Jika sudah keluar dari rehab, pecandu yang sudah sembuh akan kembali ke kehidupan normal. Nah, itu ada 4 tahapnya. Nah, sekarang contoh soalnya seperti ini. Tahap ini bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Pada kutipan di atas merupakan metode pemutusan obat pada pasien ketergantungan nafza gitu. Nah, ini tadi kan ada pemeriksaan, detoksifikasi, C stabilisasi, kemudian D pengelola aktivitas, kemudian E rehab. Nah, ini yang benar C ya teman-teman, stabilisasi. Coba kita baca stabilisasi. Nah, ini tahap ini bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Berarti yang benar adalah stabilisasi ya teman-teman. Kalau ini teman saya dapat soal seperti ini. Kalau saya di narkoba itu kayak gini bunyi soalnya. Apa yang kita lakukan jika tetangga kita atau orang terdekat kita memiliki ketergantungan narkoba? Kalau saya ada pilihannya di sana, lapor Pak RT atau Pak RW atau ke rumah sakit. Kalau saya bawa di fasilitas pelayanan untuk rehab itu. Nah, kemudian ini Askes, Renstra masa peralihan Askes ini ya. Nah, ini ada Undang-Undang SJSN, masih dia PT Askes pasif, Undang-Undang BPJS, transportasi adaptif, ini ada tahun-tahunnya juga. Kemudian pembubaran Askes itu, kemudian pembentukan BPJS itu sendiri. Nah, ini ya, BPJS badan hukum yang dibentuk untuk penyelenggaraan program jaminan sosial. PT Askes berubah menjadi BPJS Kesehatan yang poinnya adalah jaminan kesehatan. Terus yang kedua inilah PT Jamsostek berubah jadi BPJS Ketenaga Kerjaan yang mengurus jaminan kecelakaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Nah, asasnya adalah dalam BPJS ini adalah kemanusiaan, manfaat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsipnya bisa dibaca teman-teman ya, gotong royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kemudian kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, kemudian hasil pengelolaan dana jaminan sosial. Ini semua BPJS Kesehatan, BPJS Ketenaga Kerjaan itu bertanggung jawab adalah Presiden. Kemudian soal ke-11, PT Askes bertransformasi menjadi apa? A. BPJS Ketenagakerjaan, B. PT Jamsostek, C. BPJS Kesehatan, D. BPJS Jaminan Pensiun, E. BPJS Hari Tua. Nah, ini jawabannya adalah BPJS Kesehatan ya teman-teman. Nah, ini prinsip penyelenggaraan puskesmas. Prinsip penyelenggaraan puskesmas itu adalah penerapan paradigma sehat, kemudian pertanggungjawaban wilayah, kemandirian masyarakat, 4. Pemerataan, 5. Teknologi tepat guna, kemudian ke-6 adalah keterpaduan dan kesinambungan. Nah, sekarang contoh soalnya ya teman-teman. Di bawah ini merupakan prinsip puskesmas kecuali pemerataan, paradigma kesehatan, kemandirian masyarakat, D. nirlaba, E. teknologi tepat guna. Nah, ini adalah kecuali, berarti itu adalah nirlaba ya teman-teman. Yang benar itu jawabannya nirlaba. Next. Nah, ini adalah PHBS rumah tangga.
PHBS rumah tangga itu ada poin 1 sampai 10, ada persalinan ditolong oleh kesehatan, ASI eksklusif, penimbangan bayi, menggunakan air bersih, mencuci tangan pakai sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik, tidak merokok di dalam rumah. Nah, ini adalah PHBS sekolah ya, cuci tangan dengan sabun, jajan di kantin, membuang sampah pada tempatnya, mengikuti kegiatan olahraga, menimbang BB dan pengukur tinggi, kemudian tidak merokok di sekolah, memberantas jentik secara rutin, buang air besar dan kecil di jamban. Ini yang sekolah ya teman-teman. Kemudian ini PHBS tempat umum, menggunakan air bersih, menggunakan jamban, membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok, tidak meludah sembarangan, memberantas jentik nyamuk, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menutup makanan dan minuman. Ini PHBS di tempat umum ya teman-teman. Next, PHBS tempat kerja, mengkonsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik setiap hari, tidak merokok, mencuci tangan dengan sabun air bersih, kemudian menggunakan air bersih, memberantas jentik, menggunakan jamban, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Ini contoh soal cuma satu contoh soalnya teman-teman ya. Di bawah ini merupakan PHBS rumah tangga adalah dilarang meludah sembarangan, kemudian menggunakan APD, C membuang sampah di tempatnya, D memberikan ASI eksklusif, kemudian jajan di kantin. Nah, seperti kita tahu adalah jawaban yang benar adalah memberikan ASI eksklusif. Kok dilarang meludah ini adalah PHBS tempat umum, menggunakan APD ini PHBS tempat kerja ya teman-teman, jajan kantin di sekolah. Nah, ini yang benar adalah D ya teman-teman. Mungkin sampai di sini bisa teman-teman latihan soal dari 1 sampai 13, insya Allah ini yang keluar. Mungkin ini kisi-kisi yang keluar di tahun depan juga seperti itu, karena ini adalah kisi-kisi yang pengalaman saya sendiri dan pengalaman teman saya sendiri. Nah, mungkin sampai di sini ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau salah tulisan, mohon dikoreksi. Mungkin sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.